Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah syukur yang tak terhingga, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap detik terus mengalir dan terus Allah limpahkan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, nanti akan Allah menjauhkan nikmat dan karunia-Nya. Semoga ini bagian syukur kita kepada Allah. Walaupun kondisi depan rumah banyak air Pak ya, depan rumah banyak air ya, suasananya adem, tapi langkah kaki kita ringan untuk menuju rumah yang disucikan Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Ini bagian daripada syukur kita dengan kehadiran kita bisa hadir di sini dan dilanjutkan taklim pada hari yang baik ini. Semoga Allah mencatat kepada kita menjadi orang-orang yang baik, berkah dunia dan berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim pada kesempatan ini dengan kajian ilmu fikih, masih bab menerangkan sholat. Sebelum taklim kita mulai, alhamdulillah ini adalah ketepatan dengan hari baik. Ini 10 Asyura Pak ya, 10 Asyura tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang bersejarah, bahkan beberapa kemuliaan diantaranya 10 Muharram itu ya, berbagai macam versi dan pendapat para ulama. Banyak untuk taklim pagi ini ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama panitia, karena 10 Muharram itu dianjurkan untuk puasa gitu Pak ya. Barang siapa yang puasa di tanggal 10 Muharram ya, insya Allah dosanya setahun yang lalu diampunin oleh Allah. Semoga kita yang menjalankan puasa hari ini termasuk hadis Nabi. Untuk itu, untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas
untuk pagi ini tidak ada sarapan Pak ya, menghormati barangkali yang hari ini ada yang puasa. Namun ada hadis lain, barang siapa yang tanggal 10 Muharram dia mau makan enak ya, mayoran makan enak bersama keluarganya, sahabatnya, jamaahnya, insya Allah rizkinya selama setahun ke depan dijembarkan oleh Allah. Nah ini kan ada hadis lain gitu ya. Nah mungkin untuk itu, untuk gantinya sarapan pagi ini gimana kalau dialihkan ntar sore Pak? Gimana kalau dialihkan ntar sore? Nah, nggak bisa jadi masalah gitu ya, barangkali nanti jamaah ada yang nyumbang. Tujuannya apa tujuannya Pak? Menyenangkan jamaah, menyenangkan tadi itu. Barang siapa yang ajak makan enak bersama keluarganya, jamaahnya, insya Allah rezekinya selama setahun ke depan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu nanti jamaah ada yang nyumbang 100.000 buat makan ntar sore taklim maghrib. Nah, boleh gak Pak ya? Itu hadis Nabi seperti itu. Barang siapa yang infak dan sedekah tanggal 10 Muharram, hari ini mulai tanggal hari Minggu, dijauhkan oleh Allah dari segala sakit dan penyakit selama 1 tahun. Selama satu tahun ke depan. Itu bagian daripada kemuliaan tanggal 10 Muharram. Di samping memberikan santunan anak yatim, banyak hadis yang memberikan tentang kemuliaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah sekarang kita lanjut taklim pada kesempatan ini. Bismillah itu hanya sebagai gambaran saja ya. Barangkali hari ini yang ada puasa, kita menghormati. Sekali lagi untuk masyarakat ikhlas, untuk sarapannya di cancel dulu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Kemarin tentang bahwa sholat itu waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan, selama 5 waktu itu tentukan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan waktunya juga sudah diatur, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Kemarin waktu zuhur sudah penjelasan tentang waktu zuhur, kapan dimulainya, yaitu mulai matahari di tengah-tengah kemudian bergeser sedikit ke timur, bergeser ke barat, itu waktu zuhur sudah dimulai. Kapan berakhirnya? Kalau bayangan satu benda panjangnya sudah sama, itu waktu mulai habis, masuk waktu sholat asar. Itu diantaranya. Nah, itu kalau waktu mengacu pada cahaya matahari. Bagaimana kalau nggak ada matahari, tertutup mendung, gelap, hujan? Sekarang sudah ada jam. Di rumah nggak ada jam HP, tiap hari pegang HP, di HP ada jam. Itu untuk mempermudah mengetahui waktu sholat. Kemudian sekarang waktu wal asru, waktu asar. Ay sholatu, maksudnya waktu sholat asar. Wasuniyat, dan disebut bidzalika dengan asar,
limu'asiratiha, karena pelaksanaannya waqtal ghurubi, mendekati waktu terbenamnya matahari, dinamakan asir, dinamakan waktu asar, karena waktu asar ini termasuk waktu yang pendek nomor 2 setelah maghrib. Dan waktu asar ini waktu yang sering dilupakan, karena banyak kesibukan. Untuk itu menjaga waktu sholat asar ini sangat penting. Wa awal waktiha, kapan waktu mulai sholat asar? Wa awal waktiha, waktu awal pelaksanaan sholat asar, az-ziyadatu ala dzillil misli, bertambahnya atas bayangan satu benda, itu mulai masuk waktu sholat asar. Pamannya ada tiang setinggi ini, kalau bayangannya sudah mulai panjangnya setinggi ini barangnya segini, kemudian sinar matahari bayangannya udah sampai sini, diukur sudah sama, ini berarti waktu zuhur sudah habis. Kalau waktu zuhur sudah habis, kalau bayangan ini melebihi daripada ini sedikit, ini sudah masuk waktu asar, masuk waktu asar. Az-ziyadatu ala dzillil misli, sudah mulai masuk waktu asar. Sini digambarkan, karena waktu asar ini waktu yang sangat waktu yang sebentar, hanya mulai dari berapa jam kira-kira waktu asar itu? Ada 2 jam, sekitar 2 jaman, 4, 5, 6, ya 2 jam setengah lah, 2 jam setengah. Waktu yang terpendek setelah sholat subuh, yang kedua setelah sholat subuh. Sehingga waktu asar ini, karena kondisinya seperti itu, banyak orang yang kesibukan pulang kerja tanggung, kemudian lelah, akhirnya banyak yang meninggalkan sholat asar. Kemudian waktu yang mepet itu, kemudian di situ digambarkan dalam surat wal asri, demi waktu asar. Kenapa bukan demi waktu subuh? Wal asri, demi waktu yang dimaksud itu waktu apa? Waktu secara umum, tapi yang lebih konkret, lebih khusus adalah demi waktu asar. Karena waktu asar adalah waktu yang banyak disibukkan, waktu yang banyak dilalaikan, waktu yang banyak melakukan kegiatan akhir, pulang kerja, waktu tangguh dan lain sebagainya, sehingga banyak yang meninggalkan sholat asar. Kan asar, nah itu lagunya gimana itu, sholatannya itu asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada aja yang ini. Walil asri khamsatu awqatin. Nah ini walil asri untuk waktu sholat asar, sehingga waktunya dibagi menjadi 5. Khamsatu awqatin, ada 5 waktu. Ahadua waktu fadilah. Yang pertama waktu fadilah, wa huwa fi'luha awwalal waqti. Waktu fadilah, kapan itu waktu fadilah? Kalau kita mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, waktu fadilah ini waktu yang penuh keutamaan. Waktu yang penuh keutamaan. Kapan itu waktu fadilah? Makanya kata Nabi, afdalul a'mal
as-sholatu fi awwali waqtiha, sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah, afdhalul ibadah as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Yang dimaksud sholat di awal waktu karena di situ banyak fadilah, banyak keutamaan. Keutamanya apa? Orang yang melaksanakan sholat di awal waktu terutama dilakukan dengan sholat berjamaah ini fadilahnya, hikmahnya sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Yang dimaksud fi awalil waktu terutama sholat jamaah itu mereka yang datang ke musola, datang ke masjid tempat pada waktu, ya. Kemudian dia ambil wudhu, datang di masjid lagi adzan. Ini keutamanya apa? Mereka yang sholat di awal waktu bisa mengiringi sholat jamaah. Maksudnya mengiringi sholat jamaah apa? Mendengar adzan bisa menjawab adzan. Itu bagian daripada fadilah sholat jamaah, sholat di awal waktu. Mendengar adzan menjawab, ini pahalanya sangat besar. Kemudian menunggu waktu sholat jamaah, ini pahalanya juga sangat besar. Ini yang dimaksud sholat di waktu fadilah. Sholat di waktu fadilah. Kemudian al-malaikatu. Nah, kita baca di sholat di bab apa? Min babi maning tadharos sholata fil masjidi, bab orang yang menunggu sholat jamaah di masjid. Kemudian situ diterangkan al malaikatu yusalli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis. Malaikat mendoakan terhadap kalian selama kalian berada di tempat sholat, di musola atau di masjid, selagi masih punya wudhu. Jadi kita ambil wudhu masjid, dengerin adzan sampai menunggu jamaah yang lain, menunggu qomat. Di situ banyak hikmah, banyak fadilah yang terjadi. Itulah makanya waktu namanya waktu fadilah, waktu yang penuh keutamaan. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah kesalahannya, ampunilah kekhilafan orang yang telah menunggu waktu sholat di masjid. Apalagi mereka mau adzan. Wah, ini pahalanya sangat besar. Pahalanya orang yang adzan itu yughfaru bimat disauti, dosanya diampuni oleh Allah sepanjang suaranya itu didengar sampai mana. Semakin suaranya kencang, semakin jauh orang yang mendengar suara adzan, yughfaru dunubahu bimati sautihi. Untuk itu memang adzan sunnahnya itu dengan suara kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT sebelah nggak dengar Pak ya, blok sebelah nggak dengar. Disunahkan dia juga suaranya kencang, lepas suaranya kencang. Syukur mereka mau adzan. Itu gambaran seperti doanya mereka tadi, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosanya dia, orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat jamaah. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, kirim rahmat untuk dia ya Allah. Ini doa malaikat. Kalau malaikat yang berdoa, insya Allah
didengar, diijabah oleh Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah tobatnya dia ya Allah kalau dia bertaubat. Itu doa malaikat seperti itu bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat jamaah tepat pada waktunya. Malam yu'di fihi, selama, nah itu doa-doa malaikat tadi seperti itu. Malam yu'di fihi, selama dia tidak bikin ribut di masjid, tidak bikin onar di masjid, ya, itu selama malam yu'di fi, ke masjid enggak sholat jamaah tapi bikin ribut di masjid, bikin rame di masjid, mengganggu orang sholat. Nah, terutama ini anak-anak. Kalau anak-anak masih belajar Pak ya untuk raka diingetin teman-temannya ya, kalau ada yang ribut bercanda lagi sholat, nah itu perhatiin. Malam yu'difi, bagaimana kalau anak-anak yang ribut? Anak-anak punya orang tua, kalau anak ribut mengganggu sholat jamaah, orang tuanya yang ini. Malam yu'di, untuk itu pesan sama semua bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak seumuran seperti itu ya, mereka belum balik, ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Mereka datang ke masjid tujuannya tidak sholat jamaah, tapi main, lari-lari, ngobrol. Udah diingetin berkali-kali, tapi kita sebagai orang tua, bapak, jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak melarang mereka masuk ke masjid, sholat di masjid, tapi selalu kita ingatkan. Tujuan mereka ke masjid sholat. Kalau mereka masjid tujuan sholat, itu tadi kalau mereka sudah balik, masuk dalam doanya malaikat selama malam yu'di fihi. Tapi kalau umpamanya bapak-bapak datang masjid ya enggak sholat sama bikin ribut, bikin onar, bikin masalah di masjid. Alah, sholat di masjid ini apa imamnya begini, anunya begini, akhirnya menjadi timbul masalah. Kalau seperti itu tidak membuat jamaah semakin tenang, semakin tentram, kondisi masjid tidak mendukung, kemudian berbagai macam program DKM terhambat. Karena itu tadi akhirnya doa malaikat berbalik. Allahumma la yaghfir lahu, Allahumma la taghfir lahu, ya Allah jangan ampuni orang itu dulu. Allah suruh menunda, malaikat, ya Allah stop, jangan engkau ampuni orang itu yang bikin onar di masjid. Allahumma la tarham lahu, ya Allah jangan engkau limpahkan rahmat dulu kepada dia. Itu doa malaikat, doa malaikat. Kembali lagi bahwa melaksanakan sholat di awal waktu, terutama waktu fadilah, itu banyak pahalanya, banyak keutamaannya di situ. Tentunya ini sesuai dikembalikan kepada kondisi umpamanya namanya ilmu fikih itu tidak monoton ya. Pemahaman kita tidak kaku, harus sesuai dengan teks. Contoh umpamanya, kalau pas adzan waktunya sholat maghrib atau sholat duhur umpamanya, ini waktunya yang panjang terutama untuk teman-teman kita yang ada komunitas sholat jamaah di pabrik umpamanya.
Kalau pas jam 12 kita adzan, jamaahnya nggak ada, jamaahnya nggak ada. Kemudian kesempatan di satu daerah atau komunitas di pabrik, gimana kalau nanti sholat zuhur jamaahnya jam setengah satu. Nah, karena jam 12 mereka belum pada ngumpul, belum siap. Nanti kalau jam setengah satu siap, jamaahnya penuh, masuk kategori waktu fadilah. Ternyata kita laksanakan sholat jamaah sholat zuhur jam setengah satu, jamaahnya lebih banyak, masuk kategori fadilah. Karena sholat jamaah softnya lebih banyak, lebih panjang, itu lebih utama daripada sholat pas waktunya tapi jamaahnya cuma 2. Nah, lebih baik ditunda waktunya beberapa menit tapi jamaahnya lebih banyak. Itu biasanya yang di apa, yang di pabrik atau di apa, di tempat-tempat bukan di satu daerah gitu. Berarti yang pertama waktu fadilah, waktu yang penuh keutamaan gitu. Kapan waktu fadilah itu? Pokoknya ada yang mengatakan ketika waktu sholat dimulai, kemudian diperkirakan sholat 5 rakaat, itu yang masuk kategori waktu fadilah. Berarti bis sholat wiridan, sholat sunnah, ba'diyah, itu masuk kategori dimaksud sholat fadilah. Kemudian wasani, yang kedua waktul ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu memilih. Nah, waktu memilih berarti masih memilih kita jam berapa kita melaksanakan sholat subuh, jam berapa kita melaksanakan sholat asar. Wa asara, dan memberikan isyarat lahu al-musannaf, lahu bagi untuk waktu ikhtiar al-musannaf biqaulihi, musannaf dalam hal ini memberikan isyarat, memberikan penjelasan. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyari, waktu ikhtiar ila dzillil mislaini, pada bayangan benda 2 kali lipat. Pandangan benda 2 kali lipat. Ini waktu ikhtiar habisnya, kalau tadi kan awalnya kan sholat asar kan kalau bayangan satu benda sudah lebih sedikit mulai waktu asar. Kalau bayangan ini sudah 2 kali lipat, ini berarti waktu asar sudah mulai habis, menjelang habis. Ini batas akhir waktu ikhtiar, masih boleh untuk mengerjakan sholat asar. Maksudnya ya? Nah, itu berdasarkan apa, bayangan matahari. Kalau nggak ada, ya berarti kita perkirakan jam berapa kira-kira. Kalau bayangan suatu benda sudah 2 kali lipat, ini jam berapa? Nah, gitu. Gambarannya seperti itu ya. Wasalisu waktu jawazi, yang ketiga waktu jawaz, waktu masih boleh untuk mengerjakan sholat asar. Waktunya kapan? Wa asar lahu biqauli fil wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. No, masih diperpanjang sampai batas akhirnya waktu boleh mengerjakan sholat asar kalau pas selesai at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari tenggelam. Ini namanya waktu Jawas, dikasih batas terakhir. Berarti kalau matahari tenggelam, waktu asar sudah habis, masuk waktu maghrib. Itu masih diperbolehkan. Sampai diperluas, masih dipermudah. Tapi orang yang mengerjakan sholat sampai waktunya habis seperti itu, itu diperingatkan oleh ayat, ayatnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul ladzi. Itu gimana? Orang termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholatnya. Di antara orang melalaikan sholatnya, orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu. Sholat asar jam 5:30 lewat, ya. Jam sholat asar, nih anak-anak lagi lagi baca sholawat di masjid, lagi sholat asar. Itu berarti Pak, waktunya sudah mau habis. Fawailul lil musallin. Dia ngerjakan sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda entar sampai waktunya habis. Masih mengerjakan sholat aja itu masih dicap, diingatkan oleh Allah seperti itu. Bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali? Jadi gambarannya seperti itu, Pak ya. Warabiu yang keempat, karena ini waktu Jawas ada dua macam. Waktu Jawas itu yang mengerjakan sholat bila karohatin, tanpa ada hukum makruh, tanpa ada hukum Allah itu membenci orang itu. Ada kalanya waktu Jawas yang bikarohatin, waktu yang sudah dibenci oleh makruh. Kalau yang bila warabiu waktu Jawazin bila karohatin, waktu Jawas tapi enggak ada hukum makruh mengerjakan sholat di waktu itu. Wawa mimmasiriddilli mislaini ilal asfari. Nah, ketika bayaran itu sudah 2 kali lipat, itu batasnya ya. Kemudian sampai awan mendung itu awan ya, sudah mulai kuning-kuning, berarti itu matahari tinggal berapa jengkal lagi tuh Pak? Itu matahari tinggal segini, tinggal 2 jengkal kali ya. Itu kan kita lihat sudah jelas. Sampai meganya sudah warnanya kuning, ya. Itu masih diperbolehkan mengerjakan sholat asar bila karohatin. Nah, nanti kalau meganya sudah merah, nah ini yang waktu Jawas tapi makruh. Wal khamisu waktu takhribin, yang kelima waktu takhrim. Waktu takhrim ini apabila kita mengerjakan sholat asar pada waktu itu, wa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Wa terakhirnya ila ayyabqa, sehingga masih ada minal waktu dari waktu ma la yasauha, yang tidak muat untuk mengerjakannya. Nah, kita mau sholat asar ya, sholat asar waktunya sudah mepet, sudah mau habis. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, matahari tenggelam. Berarti waktu yang digunakan untuk sholat asar tidak cukup.
itu namanya waktu tahrim, bahwa orang yang mengerjakan sholat itu istilahnya apa, harus dikerjakan tapi dia mendapat hukum dosa. Harus dikerjakan pada waktu itu tapi dia kena hukum dosa. Karena apa? Waktunya nyebrang ke waktu sholat berikutnya. Dalam redaksi yang lain di sini tadi kan walil asri khamsatu awqatin, jadi secara umum, jadi setiap sholat itu waktunya terbagi-bagi, tapi secara umum itu sittatu awqatin fi sholah, bahkan ada ditambah lagi sab'atu awqatin fi sholah, ada 7 waktu di dalam mengerjakan sholat. Oh, tadi 5 sudah kita sebutkan, ditambah 2 lagi lid doruroti, karena waktu darurat. Waktu darurat ini contohnya seperti apa? Orang yang mengerjakan sholat jamak qashar. Orang yang mengerjakan sholat jamak qashar, kemudian sholat duhur dia tidak bisa mengerjakan karena sudah ada rencana nanti sholatnya di jamak takhir pada waktu sholat asar. Itu tidak jadi masalah karena daruratnya apa? Karena perjalanan jauh, atau karena apa? Kalau orang dalam perjalanan jauh, waktu jamak qashar li safar selama 3 hari. Kalau di rumah cuman hanya sehari semalam. Tuh waktu lid darurah, karena ada darurat. Kemudian yang ke-7 lil udzur, karena ada udzur. Contoh, ini terutama kaum ibu-ibu. Dia bersih, nah ibu-ibu yang lagi bersih dari haid, contohnya dia bersih dari haid jam setengah 6. Kemudian kalau bersih jam segitu harus langsung mandi, karena setelah dia bersih itu sudah kewajiban melaksanakan sholat asar. Kalau sampai nanti mandinya habis maghrib, dia punya hutang 1 sholat asar, harus dibayar, kena hukum dosa. Nah, karena bersihnya jam setengah 6, kemudian dia mandi, ganti baju dan lain sebagainya, waktunya buat sholat kok tidak cukup. Walaupun waktunya sholat buat cukup, dia tidak hukum tahrim itu gugur, hukum haramnya itu gugur karena lil udzur, karena ada udzurnya, halangannya itu gambarannya seperti itu. Kemudian masuk ya. Jadi di redaksi yang lain ada 2 tambahan waktu lid darurah dan waktu karena ada halangan. Itu menggambarkan apa? Pentingnya waktu sholat seperti itu. Ada kalanya waktu sholat yang dilarang, yang tidak boleh untuk mengerjakan sholat, baik sholat sunat maupun terutama sholat sunat maupun sholat wajib. Di antaranya setelah sholat subuh, fardu subuh selesai, tidak boleh mengerjakan sholat lain, kecuali ada apa? Kecuali ada hal-hal yang membolehkan, seperti sholat jenazah boleh.
Tapi habis sholat subuh, sholat sunat nggak ada. Makanya apa? Semua habis sholat subuh, habis sholat asar itu setelah sholat tidak boleh mengerjakan sholat lagi kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Sholat gerhana. Kemudian ada sebab lagi sholat jenazah. Itu boleh. Kalau sholat biasa, sholat sunat, sholat mutlak itu dilarang. Itu kalau di Lubak Wangi, tapi kalau di Mekah nggak ada larangan. Kalau di Mekah nggak ada larangan. Tapi ikhtilaf ulama, ada yang dilarang, ada yang enggak. Karena diambil hadis Nabi, diambil dari hadis Nabi, ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tofa bihadal baiti, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan engkau menyegah seseorang yang lagi tawaf di Ka'bah ini. Wa shalla ayyata sa'atin, saat dia mau sholat kapan saja, biarkan saja. Berarti walhasil kalau di Mekah ini sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar tidak dilarang, tapi itu masih ikhtilaf. Tapi kalau di luar Mekah, di Lubak Wangi, di Jawa, apa menurut madhabul ulama masyhur ashabul kafi, ashabus syafi'i, madhab Imam Syafi'i haram untuk mengerjakan sholat yang seperti itu, kecuali kalau ada sebabnya, ada sholat gerhana, kemudian sholat jenazah, termasuk sebab. Nah, karena sholat sunat ini apa? Sholat sunat ada sholat sunat sebab, ada sebabnya, ada sebab yang setelahnya yang menghantarkan itu dia untuk melakukan sholat sunat, itu tidak kena hukum haram, hukum haram. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kan sholat khusus di masjid. Contoh umpamanya ada orang mau sholat maghrib datang jam 4:30 atau jam 6 atau jam 5:30. Jam 5:30 kan berarti kan maghrib kurang setengah jam lagi. Dia datang ke masjid. Nah, datang ke masjid sholat tahiyatul masjid, walaupun itu waktunya setelah sholat asar, itu tidak kena hukum haram karena ada sebabnya apa? Dia masuk ke masjid. Kalau yang tidak diperbolehkan itu sholat sunnah mutlak, sholat sunat mutlak. Termasuk diperbolehkan lagi sholat sunat li syukhril wudu. Habis sholat asar mau itikaf jam 5:30 atau jam 5 lebih masuk masjid wudu, kemudian sholat sunat li syukhril wudu, terus dilanjutkan sholat sunat tahiyyatul masjid. Tidak kena hukum haram. Yang tidak diperbolehkan itu sholat rawatib, memang nggak ada. Sholat sunat mutlak nggak ada setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Itu termasuk waktu yang diharamkan, tapi ada sebab yang sehingga sholat tidak diharamkan. Masuk Pak ya? Cukup? Sekali lagi, berarti pagi ini tidak ada, subuhnya tetap berkah Pak ya? Subuhnya tetap berkah Pak ya? Tapi sarapannya nanti ditunda, mungkin minggu depan atau dialihkan nanti sore habis maghrib. Ya, gitu Pak ya. Wal maghribu wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min alil ilmi wa alil iman wa alil ibadah wa alil Qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahu min alil syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah.